Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Sidik selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alisha Fitriani dengan NIM akhir 071. Dengan saya Zahra Arina Siswandi dengan NIM 080. Dengan saya Meviara Faza dengan NIM akhir 084. Dan saya Alisa Ramadhani Zulfina dengan NIM terakhir 097. Pada kesempatan ini, kita akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Environmental Stress Penggunaan Transportasi Umum terhadap Tingkat Kefokusan dalam Mengikuti Kegiatan Pembelajaran di Kelas bagi mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun pelajaran 2025-2026 yang disusun oleh Alisha Fitriani, Zahra Arina, Meviara Faza, dan Alisa Ramadhani. Karya tulis ini membahas environmental stress merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan fokus individu dalam proses pembelajaran. Mahasiswa semester 1 yang menggunakan transportasi umum berpotensi mengalami berbagai stresor lingkungan seperti kemacetan, kepadatan penumpang, dan kebisingan yang dapat berdampak pada tingkat kefokusan saat mengikuti kegiatan belajar di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris mengenai pengaruh environmental stress penggunaan transportasi umum terhadap tingkat kefokusan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bagi mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tanpa panjang lebar, kami akan langsung mempresentasikan. Latar belakang dari penelitian ini, perkembangan zaman semakin memudahkan aksesibilitas seseorang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Adanya transportasi umum menjadi salah satu faktor yang paling mendorong kemudahan ini. Terlebih lagi setelah banyak fasilitas transportasi umum yang terus-menerus mengalami peningkatan demi kenyamanan dan keamanan masyarakat. Kehadiran transportasi umum telah memberikan banyak sekali manfaat. Dengan biaya yang relatif terjangkau dan aksesnya yang mudah, transportasi umum menjadi salah satu pilihan favorit mahasiswa untuk berangkat menuju kampus. Transportasi umum yang paling sering digunakan mahasiswa antara lain Transjakarta, kereta rel listrik atau KRL, serta ojek online. Dengan memiliki nilai manfaat sebanyak itu, penggunaan transportasi umum juga memiliki efek samping berupa environmental stress bagi penggunanya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan frekuensi pengguna transportasi umum dari waktu ke waktu sehingga memengaruhi kepadatan di sarana dan prasarananya. Pengalaman dari penggunaan transportasi umum yang kurang nyaman ini dapat memberikan dampak sosial maupun psikologis bagi mahasiswa, di mana kondisi ini dapat berpengaruh pada performa mahasiswa saat melakukan agenda perkuliahan. Salah satunya terkait penurunan tingkat fokus. Fokus adalah kemampuan mempertahankan perhatian dalam pembelajaran, krusial bagi mahasiswa baru untuk sukses di kelas. Kurangnya fokus dapat menurunkan performa akademik, seperti kesulitan memahami materi dan risiko burnout. Tema fokus belajar meliputi dampak lingkungan eksternal di mana environmental stress dari transportasi umum seperti kemacetan dan kebisingan menyebabkan kelelahan sebelum kelas. Penggunaan transportasi umum menjadi pemicu stres bagi mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang secara signifikan berdampak pada penurunan energi belajar mereka. Judul pengaruh environmental stress terhadap tingkat kefokusan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bagi mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pengguna transportasi umum tahun pembelajaran 2025-2026 mengkaji bagaimana stres transportasi umum dapat memengaruhi fokus mahasiswa baru. Rumusan masalah pertama itu membahas bagaimana pengalaman pengguna transportasi umum bagi mahasiswa sebagai akibat dari environmental stress lalu berpengaruh penggunaan transportasi umum terhadap tingkat fokus dan dampaknya terhadap ketidakfokusan mahasiswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Penelitian ini tuh penting untuk mendukung mahasiswa dengan Penelitian ini penting untuk dukungan mahasiswa dengan data dari International Journal of Educational Research 2023 menunjukkan mahasiswa pengguna transportasi umum memiliki skor fokus 20% lebih rendah dibandingkan pengguna moda pribadi. Penelitian terdahulu seperti Smythe et al. 2022 di Journal of Applied Psychology
menemukan mahasiswa menggunakan transportasi umum lebih dari 1 jam per hari mengalami penurunan fokus 30% selama kelas berdasarkan kuesioner 300 mahasiswa. Lalu penelitian Johnson and Lee 2023 di Environmental Health Perspective melaporkan dampak tidak fokusan penurunan nilai rata-rata 15% dari data 1.000 siswa. Baik, selanjutnya adalah identifikasi masalah yang kita lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah penggunaan transportasi umum bagi mahasiswa semester 1, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami mencantumkan identifikasi masalah berupa penggunaan transportasi umum menjadi faktor stres dalam mengikuti kegiatan belajar bagi mahasiswa semester 1, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu, yang terakhir, adanya ketidakfokusan bagi mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menggunakan transportasi umum. Adapun pembatasan masalah yang kami lakukan dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan transportasi umum sebagai faktor yang mempengaruhi fokus belajar di kelas pada mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini tidak membahas penggunaan transportasi pribadi, mahasiswa di luar semester 1, serta faktor lain di luar penggunaan transportasi umum yang dapat mempengaruhi tingkat fokus belajar mahasiswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengalaman penggunaan transportasi umum bagi mahasiswa sebagai akibat dari environmental stress. Lalu yang kedua, ada bagaimana transportasi umum bisa memengaruhi fokus mahasiswa semester 1, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang terakhir, apa dampaknya terhadap ketidakfokusan mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, setelah kita menemukan rumusan masalah yang ingin kita angkat dalam penelitian ini, kami menentukan 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui efek fenomena environmental stress yang dirasakan mahasiswa akibat penggunaan transportasi umum. Kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan transportasi umum terhadap dengan tingkat fokus mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dampak dari fenomena environmental stress terhadap ketidakfokusan mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Adapun terkait dengan manfaat penelitian, yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya dalam penyusunan penelitian terkait pengaruh environmental stress terhadap tingkat kefokusan. Lalu untuk manfaat praktisnya adalah diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan fenomena environmental stress akibat penggunaan transportasi umum bagi mahasiswa dan menganalisis pengaruh serta dampaknya terhadap tingkat fokus mahasiswa ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, landasan teori fokus. William James dalam Doris Olin 1992 menyatakan bahwa fokus atau perhatian adalah konsentrasi yang jelas dan terarah dari pikiran pada beberapa objek secara bersamaan. Konsentrasi kesadaran berada di inti dari fokus. Proses fokus membantu manusia menentukan respons mereka terhadap stimulus tertentu. Menggunakan indera penglihatan dapat menjadi salah satu cara untuk menilai apakah seseorang sedang memperhatikan sesuatu atau tidak. Belajar dianggap sebagai proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan, yang melibatkan pengamatan, kesimpulan, pengalaman, komunikasi, dan pemahaman terhadap sesuatu. Kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi pada proses belajar seperti menyelesaikan tugas, menguasai materi, atau mempelajari berbagai aspek suatu disiplin ilmu dikenal sebagai fokus. Memusatkan pikiran dan perhatian pada materi yang diajarkan disebut fokus belajar. Konsentrasi sangat penting dalam proses belajar karena dalam mempengaruhi seberapa baik seseorang memahami sesuatu. Konsentrasi belajar yang baik erat kaitannya dengan belajar yang efektif, karena individu yang tidak dapat berkonsentrasi tidak dapat memahami materi secara mendalam, sehingga waktu dan energi yang diberikan menjadi tidak efisien. Selanjutnya, kita membahas juga tentang environmental stress. Stres sendiri merupakan suatu proses psikologis yang muncul dari interaksi dinamis antara individu dan lingkungannya. Dalam perspektif psikologi modern, stres tidak dipahami sebagai stimulus eksternal semata maupun sebagai respon internal yang berdiri sendiri.
melainkan sebagai proses transaksional yang melibatkan penilaian kognitif individu terhadap tuntutan lingkungan dan kemampuan adaptif yang dimilikinya. Stres muncul ketika individu mempersepsikan bahwa tuntutan lingkungan melebihi sumber daya adaptif yang dimilikinya. Ketidakseimbangan ini memicu berbagai respon stres, termasuk respon fisiologis, misalnya ketegangan, kelelahan, atau sakit mah, dan masih banyak lagi. Respon emosional, kecemasan dan iritabilitas, serta gangguan fungsi kognitif, khususnya pada perhatian dan konsentrasi. Environmental stress atau stres lingkungan juga dibagi beberapa tipe. Yang pertama, ada yang namanya cataclysmic events. Cataclysmic events ini merupakan peristiwa besar, ekstrim, dan berskala luas yang terjadi secara tiba-tiba serta mengancam keselamatan fisik dan psikologis individu maupun kelompok. Yang kedua adalah stressful life events. Stressful life events, tipe ini adalah peristiwa kehidupan penting yang menuntut penyesuaian psikologis yang signifikan dari individu. Peristiwa ini bersifat lebih personal dibandingkan cataclysmic events dan tidak selalu mengancam keselamatan fisik, namun tetap memiliki dampak psikologis yang besar. Contoh dari stressful life events ini meliputi kematian orang terdekat, perceraian, pindah tempat tinggal, perubahan akademik, ataupun perubahan jabatan. Yang ketiga adalah daily hassles. Daily hassle ini adalah salah satu faktor yang berkaitan dengan penelitian kita hari ini. Merujuk pada gangguan kecil, ketidaknyamanan, atau hambatan rutin yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Stresor ini memiliki intensitas rendah, namun terjadi secara berulang dan terus-menerus, sehingga secara kumulatif dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan. Berbeda dengan peristiwa besar yang jarang terjadi, daily hassles ini merupakan bagian dari pengalaman sehari-hari individu dan seringkali tidak disadari sebagai sumber stres utama. Namun, akumulasi gangguan kecil ini secara perlahan menguras sumber daya kognitif dan juga emosional individu, sehingga berkontribusi pada stres kronis, kelelahan mental, serta penurunan kemampuan fokus dan konsentrasi. Contoh nih dari daily hassles adalah kebisingan ringan namun berulang, kepadatan, ketidakpastian waktu sehari-hari, ketidaknyamanan fisik ringan, hingga gangguan sosial sehari-hari. Selanjutnya ada yang namanya ambient stressors. Ambient stressors ini merupakan stresor lingkungan yang bersifat latar belakang dan hadir secara konstan, seperti kebisingan lalu lintas, polusi udara, suhu lingkungan, dan pencahayaan yang buruk. Stresor ini tidak selalu disadari secara langsung, namun menuntut adaptasi psikologis yang berkelanjutan dan dapat memperburuk dampak stresor lain, termasuk daily hassles. Oke, selanjutnya ada penelitian relevan yang kita gunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Kurang lebih ada 5 jenis. Boleh tolong dibawahin. Nah, baik. Sekilas saja. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke bab berikutnya. Oke, kita masuk ke bab 3 yaitu terkait dengan metodologi penelitian. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Jadi kami melakukan penelitian ini di Fakultas Psikologi yang letaknya ada di kampus 2 Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan untuk waktu penelitiannya, kami melakukannya kurang lebih selama 3 minggu, tertanggal kami mulai penelitian itu sejak tanggal 1 Desember 2025. Untuk subjek dan objek penelitiannya, yang pertama untuk objeknya sendiri yaitu adalah sesuatu yang kami angkat atau kami teliti yaitu terkait dengan tingkat kefokusan mahasiswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu terkait dengan subjek atau hal yang melekat dengan objek yang kami angkat dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 1 yang mengambil program studi psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang memiliki karakteristik pengguna transportasi umum seperti KRL, Transjakarta, ojek online, lalu memiliki masalah terkait kurangnya tingkat fokus saat mengikuti agenda pembelajaran di kelas. Selanjutnya, metode penelitian. Jadi penelitian yang kami lakukan ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengkaji suatu fenomena secara menyeluruh dan mendalam menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan atau pemilihan sampel dengan pertimbangan dan karakteristik tertentu.
Selanjutnya, kami menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dengan mahasiswa baru Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kuesioner ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai bagaimana mahasiswa baru yang menggunakan transportasi umum dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tingkat kefokusan berdasarkan pengaruh dan environmental stress. Instrumen pengumpulan data menggunakan skala Likert yang terdiri atas sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju untuk mengukur penggunaan transportasi umum, kenyamanan saat menggunakan transportasi umum, dan tingkat kefokusan. Teknik kuesioner dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami faktor penyebab di instrumen pengumpulan data tersebut disebarluaskan melalui Google Form untuk efisiensi tempat dan waktu pada populasi penelitian. Terdapat 4 skala penelitian dalam KTI ini, yaitu yang pertama di data responden. Instrumen data dan identitas berisikan nama, kelas, domisili, dan memvalidasi bahwa responden menggunakan transportasi umum. Di lembar ini juga berisikan lembar persetujuan responden yang menyatakan kesediaannya berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedua, ada penggunaan transportasi umum. Di instrumen ini berisikan penggunaan transportasi umum, jenis transportasi umum, penggunaan transportasi umum di jam sibuk, waktu penggunaan transportasi umum, dan jarak tempuh penggunaan transportasi umum. Yang ketiga, ada kenyamanan saat menggunakan transportasi umum. Di instrumen ini berisikan stres saat menggunakan transportasi umum, cemas saat menggunakan transportasi umum, kelelahan saat menggunakan transportasi umum, panik saat menggunakan transportasi umum, dan adrenalin saat menggunakan transportasi umum. Dan yang terakhir ada tingkat kefokusan. Instrumen data ini berisikan tingkat fokus saat perkuliahan, mengikuti pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, dan menyerap materi pembelajaran dengan baik. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam melakukan penelitian ini, kita menggunakan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan menggunakan SPSS versi 25 sebagai program pengolah data. Analisis data ini berguna untuk melihat tingkat environmental stress dan fokus mahasiswa semester 1 pengguna transportasi umum. Statistik deskriptif. Analisis statistik dasar yang kami lakukan dapat melihat gambaran umum terkait penelitian. Ukuran statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum sebagai penunjuk tingkat stres atau fokus belajar terendah, nilai maksimum yang menunjukkan tingkat stres atau fokus belajar tertinggi, min sebagai rata-rata, standar deviasi yang menunjukkan seberapa beragam pengalaman responden satu dengan yang lainnya. Environmental stress dalam penelitian ini merujuk pada tekanan lingkungan yang dirasakan mahasiswa akibat penggunaan transportasi umum sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan. Tekanan ini dapat muncul dari berbagai kondisi seperti kemacetan di jalan, kepadatan penumpang, kebisingan, keterlambatan transportasi, serta rasa lelah selama perjalanan menuju kampus. Nilai MEAN nantinya akan menunjukkan tingkat stres rata-rata yang dirasakan mahasiswa. Sedangkan nilai minimum dan maksimum menggambarkan perbedaan tingkat stres antara mahasiswa. Sementara itu, standar deviasi digunakan untuk melihat tingkat variasi pengalaman stres di antara responden. Fokus belajar mahasiswa. Variabel fokus belajar tercermin dari kemampuan mahasiswa dalam memperhatikan penjelasan dosen, memahami materi yang disampaikan, serta tetap berkonsentrasi meskipun mengalami kelelahan sebelum perkuliahan dimulai. Melalui analisis statistik deskriptif ini, kami sebagai peneliti dapat mengetahui tingkat fokus belajar mahasiswa secara umum, nilai MEAN menunjukkan tingkat fokus belajar rata-rata, nilai minimum dan maksimum menunjukkan rentang fokus belajar mahasiswa, dan standar deviasi menunjukkan perbedaan tingkat fokus belajar antar responden. Setelahnya ada penafsiran hasil. Hasil ini nantinya menjadi dasar untuk memahami bagaimana tekanan lingkungan dari perjalanan menggunakan transportasi umum dapat mempengaruhi kesiapan dan fokus mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada deskripsi data, yaitu yang pertama ada gambaran umum subjek penelitian. Pada pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan dan memaparkan data dari subjek penelitian seperti domisili dan jarak responden dengan kampus.
Subjek dalam penelitian ini adalah responden yang menggunakan transportasi umum. Total subjek penelitian adalah 30 orang. Berikut adalah penelitian secara keseluruhannya. Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2, dapat dilihat bahwa jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 30 responden, dengan jumlah responden terbanyak berdomisili di Jakarta yaitu 14 orang. Selain itu, berdasarkan jarak tempuh responden yaitu 19 km. Selanjutnya ada deskripsi data statistik. Ada analisis data secara deskriptif meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, mean sebagai rata-rata, serta standar deviasi yang diambil dari masing-masing variabel. Deskripsi data penelitian disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap 30 responden mahasiswa pada tabel 4.3 di atas, diperoleh gambaran umum mengenai environmental stress di transportasi umum dan fokus belajar di kelas. Variabel environmental stress memiliki rata-rata sebesar 23,10 dengan standar deviasi 3,85. Nilai minimum yang diperoleh responden adalah 16, sedangkan nilai maksimum mencapai 30. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat stres dalam menggunakan transportasi umum yang dialami mahasiswa tergolong cukup tinggi dengan variasi skor yang relatif sedang. Stres yang dialami dapat berasal dari kemacetan, kepadatan penumpang, ketidaknyamanan selama perjalanan, hingga kebisingan. Sementara itu, variabel fokus belajar di kelas menunjukkan rata-rata sebesar 17,30 dengan standar deviasi 3,41. Skor fokus belajar terendah ada pada angka 10, sedangkan skor tertinggi mencapai 26. Data ini mengindikasikan bahwa tingkat fokus belajar mahasiswa berada pada kategori sedang, dengan variasi fokus yang cukup beragam antar individu. Selanjutnya ada relevansi hasil penelitian. Yang pertama, pengalaman penggunaan transportasi umum. Berdasarkan hasil temuan data kuesioner responden, ditemukan bahwa mayoritas responden mengalami environmental stress yang disebabkan oleh kepadatan, keterbatasan ruang, serta waktu yang tidak menentu dalam penggunaan transportasi umum. Gejala-gejala yang tampak antara lain merasa kelelahan, stres, lesu, pening, cemas, dan lain sebagainya. Hal ini dipicu oleh appraisal kognitif responden terhadap situasi yang mereka hadapi terkait penggunaan transportasi umum. Lebih lanjutnya akan dibahas pada bagian pengaruh penggunaan transportasi umum terhadap tingkat fokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan transportasi umum merupakan pengalaman keseharian yang memiliki implikasi psikologis bagi mahasiswa sebelum memasuki aktivitas perkuliahan. Transportasi umum tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi sarana lingkungan awal yang membentuk kondisi mental mahasiswa. Kepadatan penumpang, kebisingan, ketidaknyamanan fisik, serta ketidakpastian waktu tempuh merupakan karakteristik lingkungan yang menuntut adaptasi psikologis berkelanjutan. Dalam perspektif environmental stress, kondisi tersebut berpotensi menguras sumber daya kognitif mahasiswa, terutama karena individu memiliki kontrol yang terbatas terhadap situasi lingkungan selama perjalanan. Penjabaran relevansi hasil berdasarkan data yang kami peneliti peroleh dari responden. Yang pertama itu penggunaan transum saat rush hour. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin padat kondisi transportasi umum saat jam sibuk, semakin rendah tingkat fokus mahasiswa di kelas. Kondisi berdesakan, kebisingan, serta keterbatasan ruang personal yang dialami selama perjalanan merupakan bentuk daily hassle dan ambient stressor sebagaimana ditemukakan oleh Evans dan Cohen. Nah, dalam kerangka teori stres transaksional, kepadatan pada jam sibuk dipersepsikan mahasiswa sebagai ancaman terhadap kenyamanan dan kesiapan belajar. Ketika individu merasa memiliki kontrol yang rendah terhadap situasi tersebut, maka appraisal sekunder menunjukkan keterbatasan sumber daya coping. Akibatnya, stres lingkungan meningkat dan memicu kelelahan kognitif bahkan sebelum aktivitas belajar dimulai. Kondisi ini menjelaskan mengapa mahasiswa yang menggunakan transportasi umum pada jam sibuk cenderung mengalami kesulitan
kesulitan mempertahankan fokus pada perkuliahan. Selanjutnya, durasi penggunaan transum. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa semakin lama durasi penggunaan transportasi umum, semakin rendah tingkat fokus mahasiswa. Durasi perjalanan yang panjang memperpanjang paparan terhadap berbagai stresor lingkungan, seperti kebisingan, ketidaknyamanan fisik, dan ketidakpastian waktu. Dalam perspektif stres transaksional, kondisi ini meningkatkan kemungkinan individu menilai tuntutan lingkungan sebagai melebihi sumber daya adaptif yang dimilikinya. Durasi perjalanan yang panjang berfungsi sebagai ambient stressor karena sifatnya yang konstan dan latar belakang, serta tidak selalu disadari secara eksplisit. Namun, stresor ini menuntut adaptasi psikologis terus-menerus dan berkontribusi terhadap kelelahan kognitif. Akibatnya, mahasiswa memasuki kelas dalam kondisi mental yang sudah terkuras, sehingga kemampuan mempertahankan perhatian, memahami materi, dan memproses informasi secara optimal menjadi terganggu. Selanjutnya, jarak rumah ke kampus. Nah, hasil penelitian itu memperlihatkan bahwa semakin jauh jarak rumah ke kampus, semakin rendah tingkat fokus mahasiswa. Jarak yang jauh secara tidak langsung meningkatkan durasi perjalanan, frekuensi paparan stresor, serta ketidakpastian waktu tempuh. Dalam kerangka teori, kondisi ini memperbesar peluang munculnya stres antipatoris, yaitu kekhawatiran akan keterlambatan, kelelahan, dan kegagalan memenuhi tuntutan akademik. Kondisi tersebut selaras dengan konsep daily hustle, di mana gangguan kecil yang berulang seperti kemacetan dan keterlambatan berkontribusi secara kumulatif terhadap stres kronis. Akumulasi stres ini berdampak pada penurunan kesiapan mental mahasiswa, sehingga fokus dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran menjadi tidak optimal. Nah, dampak environmental stress terhadap tingkat fokus. Jadi secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan transportasi umum berkontribusi terhadap penurunan fokus mahasiswa melalui paparan stres lingkungan sebelum perkuliahan dimulai. Selama perjalanan, mahasiswa tuh kerap mengalami stres, kecemasan, kelelahan fisik, energinya terkuras, pusing, serta ketegangan fisiologis disertai kekhawatiran akan keterlambatan. Kondisi ini merupakan bentuk daily hustle dan ambient stressor yang menjadi berulang dan sulit dikendalikan, sehingga memicu stres antisipatoris dan menurunkan persepsi kontrol terhadap situasi perjalanan. Paparan stres lingkungan tersebut menyebabkan kelelahan kognitif awal yang ditandai dengan menurunnya kapasitas atensi dan kesiapan mental mahasiswa saat memasuki kelas. Akibatnya, mahasiswa menjadi sulit mempertahankan fokus selama perkuliahan, kurang mampu mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan optimal, mengalami kesulitan menyerap materi, serta lebih mudah merasa mengantuk di kelas. Dengan demikian, ketidakfokusan mahasiswa tidak semata-mata disebabkan oleh faktor internal, melainkan merupakan konsekuensi dari proses transaksional antara individu dan tuntutan lingkungan transportasi sehari-hari yang mengganggu fungsi atensi dalam konteks pembelajaran. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 sebagai bab penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pada bab 4, dapat disimpulkan bahwa stres lingkungan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat fokus siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji regresi antara stres lingkungan akibat penggunaan transportasi umum dengan tingkat fokus siswa di kelas, menunjukkan signifikansi sebesar 0,002 dan nilai kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 0,536 atau sebesar 53,6%, yang berarti 46,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel dalam penelitian ini. Kenyamanan mahasiswa saat menggunakan transportasi umum yang di sini berdiri sebagai independent variable itu menyebabkan efek environmental stress dalam hal ini sehingga menurunkan tingkat fokus mahasiswa saat mengikuti pembelajaran di kelas. Dan di mana hal ini adalah hasil dari appraisal kognitif yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa itu menganggap penggunaan transportasi umum yang kurang nyaman sebagai ancaman, mahasiswa akan cenderung mengalami stres.
Lalu terkait dengan tingkat fokus yang pada penelitian ini bertindak sebagai dependent variable, apabila menunjukkan penurunan akibat environmental stress yang mendominasi, maka akan membuat performa mahasiswa di kelas turut menurun, ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu saran terkait dengan penelitian yang telah kami lakukan, kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan, sehingga di sini kami menjabarkan beberapa saran yang harapannya adalah dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang lebih konkret gitu ya, dan digunakan apabila menghadapi situasi-situasi terkait. Yang pertama ada saran teoritis. Yang pertama adalah untuk mengeksplorasi variabel lain yang dapat turut mempengaruhi tingkat fokus mahasiswa saat mengikuti pembelajaran di kelas. Misalnya seperti keadaan suasana kelas, beban kognitif, mekanisme coping, serta metode pembelajaran. Yang kedua adalah mengkaji lebih dalam terkait appraisal kognitif sebagai pemicu stres personal, mengukur perbandingan persepsi antar individu yang diteliti, serta coping yang dilakukan individu dalam menghadapi stres. Yang ketiga, menggunakan sampel yang lebih besar untuk mengetahui kemungkinan adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat fokus. Lalu yang kedua adalah saran praktis. Yang pertama, penting bagi mahasiswa untuk dapat mengontrol tingkat stres melalui pengaturan appraisal kognitif, serta mencari mekanisme coping yang tepat agar tidak menurunkan tingkat fokus dan performa mereka saat mengikuti pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua adalah pengelolaan transportasi umum harus lebih memperhatikan unsur kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang agar dapat menghadirkan kemudahan dan performa yang terbaik. Lalu berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan, berasal dari buku dan jurnal yang ber-ISBN dan ber-ISSN. Dan yang terakhir adalah lampiran-lampiran kami. Yang pertama ada lampiran kuesioner penelitian. Lalu yang kedua adalah terkait dengan output regresi dalam uji regresi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Karya tulis ilmiah kami telah selesai. Semoga hasil pemaparan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Sidik. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penelitian kami maupun presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.